Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 835-837. Keluarga Liu makan dengan sangat nyaman. Suasana harmonis seperti ini sudah lama tidak bisa dinikmati Kevin Ye. Meskipun ada wanita cantik di kota langit Kevin Ye dan koki kerajaan yang melayaninya, kota itu hanyalah rumah baginya. Itu tidak membuatnya merasa seperti di rumah seperti sekarang. Meskipun Liu Yan sudah tua, dia sangat baik. Selain itu, Liu Ming yang suka bermain game dan menghibur orang lain adalah makanan paling nyaman dan menyenangkan bagi Kevin Ye di dunia. Di atas meja, 3 pria besar minum sekotak penuh anggur putih, meskipun Mona Liu telah membujuk mereka untuk minum lebih sedikit. Namun, botol-botol kosong di atas meja itu satu demi satu. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, Liu Ming menyerahkan boneka dengan wajah memerah. Saya tidak tahu apakah saya minum terlalu banyak, atau saya mencoba mengolok-olok Kevin Ye. Sambil memegang gelas, dia melihat Michael Liu gemetar dan mendatangi Kevin Ye. Kemudian dia menepuk bahu Kevin Ye, meneguk minumannya dan berkata, aku bilang kakak ipar. Kamu punya sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan hari ini. Aku harus membicarakanmu. Mona Liu, melihat bahwa kakaknya tampaknya terlalu banyak minum, mulai bermain dengan anggur dan menjadi marah. Dia dengan cepat berteriak, Michael Liu. Namun, seperti kata pepatah, seorang sosok akan berani melawan harimau di gunung jika dia memiliki 3 atau 2 sup kuning. Michael Liu hari ini sama sekali tidak takut pada kakak perempuannya. Dengan lambaian tangannya, dia tiba-tiba berkata, itu, pria berbicara, wanita tidak menyela. Mona Liu sangat marah, tetapi dia tidak berani menyerang. Dia hanya memutar matanya ke arah Michael Liu dengan putus asa. Kemudian dia berkata dalam hatinya, Michael Liu, kamu bocah bau, berani menyerangku. Setelah kamu bangun, bagaimana aku bisa menghadapimu? Sebagai seorang penatua, Liu Yan tidak membuka mulutnya saat ini. Sebaliknya, dia menatap putranya dan menantunya dengan segelas anggur di wajahnya. Sebenarnya, jarang ada keluarga yang harmonis seperti ini, dan bahkan lelucon tidak terlalu menyakitkan. Kevin Ye memperhatikan perasaan Mona Liu, menggerakkan jarinya dan dengan lembut menekan tangan giok Mona Liu. Tindakan kecil ini membuat kemarahan Mona Liu mereda. Dan kemudian, Kevin Ye berpura-pura mabuk. Dia melihat kembali ke Liu Ming dan berkata dengan suara kasar, aku berkata Lao Liu, kamu dan saudaraku sudah begitu lama. Apakah kamu tidak mengenalku? Aku orang yang paling baik. Katakan padaku apa aku hari ini dan di mana aku. Salah satu dari 2 orang ini berpura-pura mabuk, yang lain benar-benar mabuk. Mereka memulai gugatan di meja anggur. Mata Liu Yan memiliki minat khusus. Liu Ming melihat Kevin Ye masih bergumam, Ding Niu, wajahnya tidak senang, baiklah, kamu boleh bicara, aku akan membicarakannya hari ini. Aku bilang kakak ipar, apakah kamu datang hari ini untuk melamar? Aku datang untuk melamar. Ada apa? Liu Ming terkekeh dan meletakkan tangannya di lengan Kevin Ye. Pertanyaan yang baru saja dia ajukan langsung berubah menjadi senyum menyanjung, kakak ipar, ini di Linhai. Perlu ada aturan untuk melamar. Hari ini, kamu datang dengan tangan kosong untuk melamar. Jika ini tersebar, aku akan berada di keluarga Liu. Namun, kamu tidak punya wajah. Kamu masih tidak mengakui bahwa kamu tidak baik. Hati Kevin Ye memarahi, aku pergi, perasaan anak laki-laki ini tidak mabuk, itu adalah goresan khusus di kulit. Siapa yang bilang aku tangan kosong? Aku membawa hadiah. Kakak ipar, aku bukan pembohong. Kamu tidak bisa mendapatkan hadiah setengah-setengah. Aku akan mencarinya. Liu Ming berkata bahwa napasnya mulai bergumam. Sepertinya dia tidak berpura-pura mabuk. Paling-paling, dia setengah mabuk dan setengah sadar. Oh, Lao Liu, kamu sedang bertengkar denganku, bukan? Aku bilang kamu tidak percaya padaku, kalau begitu aku akan menunjukkan hadiahku kepadamu. Kevin Ye berpura-pura tidak senang dan mengulurkan tangannya. Melihat telapak tangan Kevin Ye terbuka, kemegahan yang cemerlang mekar di langit, dan kemudian semua orang merasakan hawa dingin di belakangnya. Tiba-tiba, apakah itu Michael Liu atau Liu Yan, anggur mereka menjadi tenang. Meskipun dia tidak bisa membuka matanya karena cahaya yang terang, Mona Liu masih penasaran.
Dia tidak tahu harta seperti apa yang akan diberikan Kevin Ye kepada ayahnya kali ini. Setelah 30 detik penuh, cahaya di telapak tangan Kevin Ye berangsur-angsur menghilang. 4 pasang mata menatap telapak tangan Kevin Ye, dan melihat pedang panjang di tangan Kevin Ye. Ini adalah sarung pedang antik dengan 9 naga terukir di atasnya. Setiap urat naga tampak seperti nyata. Tampaknya akan melompat keluar jika tidak dilakukan dengan baik. Meskipun cahaya warna-warni menghilang, sarung pedang itu masih penuh dengan kecemerlangan yang berkilauan, yang membuat orang takut dan tidak berani mendekat. Dalam semburan sinar matahari ini, reaksi pertama adalah Liu Yan. Wajah Liu Yan meledak menjadi panik. Gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang, dan dia berteriak, "Senjata ajaib, ini adalah senjata ajaib." Liu Yan adalah pangeran dari keluarga emas di ibu kota Kaisar. Pengetahuannya jauh di luar perbandingan. Dia mengakui bahwa pedang di tangan Kevin Ye adalah senjata ajaib. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, jahe masih tua dan pedas. Mata ayah mertuaku seterang obor. Apa yang kau katakan benar. Ya, ini adalah senjata ajaib. Aku melihat ayah mertuaku pandai menggunakan pedang, jadi aku menghabiskan 3 hari untuk membuat pedang panjang ini. Pedang itu bernama Suan Huang. Aku berhak membuat hadiah pertunangan. Apakah ayah mertuaku bisa puas?" Pada saat ini, Liu Yan, sepasang mata sudah mati, menatap pedang panjang di tangan Kevin Ye, telah benar-benar tenggelam dalam pikirannya, dan matanya yang terobsesi tampaknya telah melihat keindahan secara umum. Puas, puas. Aku sangat puas. Liu Yan mencoba menunjuk kepalanya. Namun, ekspresi Liu Yan jatuh di mata Mona Liu, yang membuat Mona Liu tidak senang. Memegang lengan Liu Yan, Mona Liu segera bertindak genit dan bercanda. "Ayah, kau menjual putrimu dengan pedang patah, Ham." Liu Yan berkata dengan tergesa-gesa, "Ming Mei, ini bukan pedang patah, ini adalah senjata ajaib, alat ajaib." Pada saat yang sama, Liu Yan menatap wajah putrinya. Dia meludahkan lidahnya dan menghiburnya, "Tentu saja, putriku adalah harta terbesar pada hari ini. Bagaimana pedang bisa dibandingkan? Itu saja." Mona Liu kemudian mulai tersenyum dan merasa puas. Di sisi lain, Michael Liu menolak. Dia menatap Kevin Ye dengan buah merah, dan kemudian membuka tangannya ke arahnya dengan senyum menyanjung. Kevin Ye berpura-pura bingung, "Lao Liu, apa maksudmu dengan mengulurkan jarimu padaku? Aku tidak begitu mengerti." Liu Ming berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, itu tidak berarti apa-apa, itu berarti makna. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, aku juga calon kakak iparmu. Jika kamu tidak menyuapku sekarang, berhati-hatilah agar aku tidak membukakan pintu untukmu saat itu." Kevin Ye bercanda, "Bukankah aku memberikan pedang Xiang Yun yang berwarna-warni? Jika tidak, jika kamu mengembalikannya kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Itu adalah hadiah yang akan kuberikan kepadamu. Tidak apa-apa." Liu Mingzuan penuh dengan ketidaksetujuan dan berkata, "Sialan, kakak ipar, kamu terlalu pelit, tidak bisakah kamu memberiku yang baru?" Kevin Ye tertawa, menepuk bahu Michael Liu dan berkata, "Lao Liu, jangan menyukai yang baru dan membenci yang lama, atau pedangmu akan tidak bahagia." Michael Liu menjentikkan sudut mulutnya, dan baru saja ingin membantah, dia merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Dan kemudian sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi. Pedang Xiang Yun berwarna-warni, yang telah berada di tubuh Liu Mingchuan, tiba-tiba meledak dan terbunuh dari lintai Liu Mingchuan. Untuk sesaat, tubuh pedang itu mekar dengan ribuan sinar, dan rasa marah menjadi semakin jelas. Michael Liu terkejut dan dengan cepat melambaikan tangannya ke pedang Xiang Yun yang berwarna-warni dan berteriak, "Jangan, jangan marah, sayang. Aku tidak menginginkan yang baru. Jika aku tidak menginginkan yang baru, aku menginginkanmu. Bolehkah aku memilikimu?" Melihat Michael Liu yang gemetar dan meminta maaf, Liu Yan dan Mona Liu semuanya tertawa. Saat ini, hanya Michael Liu di seluruh restoran keluarga Liu yang memiliki kepala terkulai dan wajah penuh keluhan. Bab 836. Setelah makan, Kevin Ye tidak terburu-buru meninggalkan Villa Liu Jia, tetapi dipanggil oleh Liu Yan di atap lantai 2 Villa Liu Jia. Adapun Mona Liu dan saudara perempuan serta laki-laki Michael Liu, mereka sedang membersihkan meja di lantai bawah. Saat Michael Liu membersihkan, dia merasa tidak puas dan bergumam, hadiahnya tidak sampai, dan aku disuruh bekerja. Kakak iparku terlalu tidak tahu terima kasih." Jelas, Michael Liu sudah bangun sekarang. Namun, pada saat yang sama, Mona Liu memberi Liu Ming kastanye goreng dengan gula, yang hanya terasa menyakitkan.
Jika kamu disuruh bekerja, apa yang kamu rengekkan? Ini bagus, tetapi Mona Liu baru saja membalas dendamnya. Michael Liu tidak berani berkelahi dengan kakak perempuannya dengan minum anggur. Dia hanya tertawa dan berkata, "Hei, bekerja, bekerja, aku bekerja." Melihat wawasan dan minat Michael Liu, Mona Liu bersenandung puas dan berdiri di depan Liu Mingxuan dengan sikap pemenang. Michael Liu menyentuh meja dan berkata dengan gembira, "Aku berkata, kakak perempuan, kamu sangat senang kali ini. Kakak iparku membujuk lelaki tua itu tetapi tidak berhasil. Pernikahan kalian berdua dapat dianggap telah selesai." Mona Liu langsung tersipu dan meludah dengan keras ke arah Liu Ming, "Aku tahu kamu tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjingmu." Ketika Mona Liu terdiam dalam kegembiraannya sendiri, Michael Liu juga dengan dingin menuangkan baskom berisi air dingin. Michael Liu berkata dengan serius, "Kakak perempuan, berdasarkan hubungan antara aku dan kakak iparku, beberapa hal seharusnya tidak boleh kukatakan. Namun, aku tidak ingin membicarakannya. Dulu, kamu dan kakak iparku membuat sedikit keributan, jadi aku ikut bersenang-senang. Hanya saja sekarang berbeda. Hubungan kalian telah meningkat hingga ke titik bertemu orang tua kalian. Dan lelaki tua itu sangat menyayangi kakak iparnya, jadi beberapa kontradiksi harus diselesaikan." Melirik kakaknya dengan lembut, Michael Liu ingin mengatakan apa yang ingin dikatakan Mona Liu. Sebenarnya, Mona Liu sejelas cermin di dalam hatinya, tetapi sekarang Mona Liu tidak mau menghadapinya. Kakak perempuan, meskipun keluarga itu berkuasa di timur saat ini, mereka masih monogami. Aku tidak ingin membicarakan gadis-gadis lain di sekitar kakak iparku. Sulit untuk menyelesaikan hanya satu Fang Miaoye. Mereka, bagaimanapun juga, memiliki pertunangan. Mona Liu tertegun, tetapi dia tidak ingin melanjutkan topik ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mingxuan, aku tahu apa yang kamu katakan. Tetapi aku percaya padanya, aku percaya dia bisa menangani hal-hal ini. Jadi jangan katakan itu lagi." Setelah itu, Mona Liu menoleh dan pergi. Michael Liu dibiarkan linglung. Akhirnya, Michael Liu hanya menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Meskipun hubungan antara Kevin Ye dan Michael Liu seharusnya tidak mengatakan ini. Tetapi Mona Liu dan Michael Liu adalah saudara laki-laki dan perempuan, dan darah mereka lebih kental daripada air, dan kekerabatan mereka tidak dapat diubah dalam semalam. Setelah hubungan antara Mona Liu dan Kevin Ye telah berubah secara substansial, Michael Liu tidak dapat lagi menertawakan perasaan Kevin Ye seperti sebelumnya. Dia juga manusia dan akan peduli. Namun, bagi banyak gadis di sekitar Kevin Ye, ini tidak termasuk dalam ruang lingkup pertimbangan Liu Yan. Bagaimanapun, Liu Yan lahir di keluarga emas. Dia sangat akrab dengan hal-hal semacam ini, jadi dia lebih tercerahkan daripada Liu Ming. Di keluarga emas, surat nikah adalah selembar kertas bekas, yang tidak berguna. Bagi anak-anak keluarga bangsawan, satu-satunya hal yang berguna adalah kekuatan absolut. Berdiri di atap villa Liu Jia, Liu Yan dan Kevin Ye berdiri berdampingan, meniup angin dingin. Ekspresi ayah mertua dan menantunya saat ini sangat mirip, terutama penampilannya dengan cincin rokok di mulutnya. Tepat pada saat itu, mata Liu Yan melihat ke utara, dan mata Kevin Ye sepenuhnya berada di saat itu. Kedua orang itu terdiam untuk waktu yang lama pada saat yang sama. Liu Yan berkata sambil tersenyum, "Kevin Ye, apakah Liu Minghai masuk sekolah menengah No? 1. Kevin Ye tertegun, memiringkan kepalanya, dan mengangguk sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka bahwa ayah mertua mengendalikan seluruh Lin Hai begitu teliti sehingga bahkan hal kecil ini tidak dapat disembunyikan dari matamu." Liu Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke Kevin Ye, "Baiklah, anak muda, jangan menyanjung di sini. Kamu tidak mungkin tidak menyadari hubungan antara Jiang Tiansheng dan keluarga Liu. Terlebih lagi, aku juga manajer sekolah menengah No. 1. Aku tahu apa yang terjadi di sekolah menengah No. 1 secara alami." Liu Yan menoleh dan menatap Kevin Ye dengan penuh arti. Dia sepertinya menyebutkan sesuatu tentangnya. Tetapi segera Liu Yan berbicara lagi, "Sebenarnya, hari ini aku memberitahu kamu bahwa Liu Minghai hanya mabuk, bukan anggur. Liu Minghai hanyalah emas dan giok di keluarga Liu. Dia tidak memiliki kemampuan. Tetapi dia adalah salah satu orang paling terkenal di keluarga Liu." Kevin Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mendengarkan dengan tenang. Kevin Ye, beberapa hal tidak perlu dipedulikan saat ini, lebih baik melihat masa depan. Liu Minghai adalah orang yang tidak penting dan tidak bisa membuat keributan. Liu Yanzi berbeda. Aku punya firasat bahwa dalam setengah bulan ke depan,
Liu Yanxi akan membuat gerakan besar, dan seluruh komunitas bisnis di Jiangnan tidak akan damai. Sebaiknya kamu bersiap sesegera mungkin. Bisnis Jiangnan. Kevin Ye terkekeh dan sepertinya tidak menaruhnya di matanya sama sekali, hal-hal itu tidak ada hubungannya denganku. Fondasi keluarga Ye di selatan sungai Yangtze semakin dalam, atau dicabut oleh orang lain. Itu adalah bisnis keluarga Ye sendiri, yang tidak ada hubungannya denganku. Liu Yan tertegun dan berkata dengan heran, Kevin Ye, bisakah kamu melihat rumah Ye hancur dan mengabaikannya? Menghancurkan keluarga Ye. Jika keluarga Ye benar-benar rentan, itu akan hancur. Mereka dapat menghancurkan satu keluarga Ye, dan aku dapat membangun 10 keluarga Ye dalam 1 menit. Pada akhirnya, ekspedisi keluarga bangsawan ini hanya memperebutkan kekuatan. Sisa bisnis, jabatan resmi, dan hak-hak semuanya palsu, hanya awan yang mengambang. Liu Yan tidak menyangka Kevin Ye bisa melihat dunia dengan begitu saksama saat dia masih muda. Memang, fondasi 10 keluarga emas teratas berasal dari kekuatan absolut. Selama ada orang di sana, tidak ada perbedaan antara keluarga Ye, ibu kota kaisar, dan keluarga Ye dari Linhai. Setelah berseru, alis Liu Yan mulai bergetar. Di selatan sungai Yangtze, ibu kota kaisar dan laut, tampaknya telah membentuk jaring besar yang mengguncang bumi pada saat yang bersamaan. Liu Yan merasa bahwa jaring besar ini menyebar ke seluruh dunia, menutupi dirinya, Kevin Ye, dan 10 keluarga emas dari ibu kota kekaisaran. Perasaan bahaya yang besar ini tidak pernah muncul di hati Liu Yan. Dengan bodohnya, dia mengalihkan pandangannya dari utara yang jauh. Pada saat ini, Liu Yan berkonsentrasi pada pemuda di sekitarnya. Dia tidak tahu apakah bocah lelaki ini memiliki kekuatan untuk menarik kembali badai. Pada saat ini, Kevin Ye tidak peduli dengan ini, matanya sedikit menyipit, menatap tempat yang tidak jauh dari Villa Liu Jia. Karena dalam kegelapan itu, kekuatan yang dikenal dari neraka Sura berkumpul dan semakin dekat. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Daun Qian tersenyum ringan, hujan gunung ingin datang, angin memenuhi gedung, benar-benar hujan gunung ingin datang, angin memenuhi gedung. Liu Yan juga mengikuti suara Kevin Ye, itu benar-benar hujan datang, dan angin memenuhi seluruh gedung. Sayangnya, Liu Yan tidak tahu apa yang dia dan Kevin Ye katakan bukanlah hal yang sama. Bab 837. Hingga larut malam, Kevin Ye keluar dari villa bersama Michael Liu. Meskipun Mona Liu ingin mengantar Kevin Ye pergi, dia menolak karena hari masih terlalu pagi. Mona Liu mengira Kevin Ye mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun setelah Kevin Ye pergi, dia pergi ke ruang kerja Liu Yan, dan ayah serta anak itu mengobrol sepanjang malam. Selain Kevin Ye dan Michael Liu, kedua sosok itu melangkah maju, meninggalkan area pemukiman tempat Villa Liu Jia berada. Saat ini, sekitar pukul 12 malam, dan jalan-jalan di dekat laut kosong. Hanya lampu jalan yang menyinari jalan di depan. Mengikuti Kevin Ye, Michael Liu berkata dengan marah, aku bilang kakak ipar, apakah kita mencari pelecehan? Mengapa kamu tidak menyetir ketika kamu punya mobil? Mengapa kamu harus berjalan kembali? Aku tidak begitu mengerti. Kevin Ye menoleh ke belakang dengan senyum tipis di wajahnya, lalu menertawakannya. Setelah 100 langkah, itu akan membantu pencernaan. Lagi pula, setelah minum, siapa yang akan menyetir? Tidak baik menyetir sambil minum anggur. Jika tidak melakukannya dengan baik, Anda akan mati. Michael Liu meremehkan, potong, bukankah itu hanya sedikit anggur? Saya sudah bangun sejak lama. Saya tidak menyombongkan diri. Saya bisa menyetir hingga 180 sekarang. Ya, Anda tidak bisa melakukannya. Kevin Ye tertawa dan memarahi, lalu berhenti di persimpangan jalan di depan. Pada saat itu, Kevin Ye tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Villa Liu, yang penuh arti dan aneh. Segera, Kevin Ye melangkah maju. Michael Liu, yang mengikuti Kevin Ye selangkah demi selangkah, berteriak, kakak ipar, salah. Arah yang salah. Ini adalah cara yang benar untuk pergi ke kota langit. Kevin Ye tertawa, salah. Saya merasa benar. Apakah saya sudah memberitahu Anda bahwa kita akan kembali ke kota langit? Michael Liu bingung. Dia mengikuti Kevin Ye. Legenda Liu Ming berkata, kakak ipar, jika kita tidak kembali ke kota langit, kemana kita akan pergi? Kemana harus pergi? Kevin Ye tersenyum dengan cara yang sangat mempesona, untuk membawamu berlatih, omong-omong, biarkan kamu melihat monster barat. Monster dari barat. Kata-kata Kevin Ye membuat Michael Liu merasakan kabut gunung awan,
aneh dan bersemangat, pada saat yang sama, ada sedikit ketakutan di hati. Di jalan yang gelap, Kevin Ye membawa Michael Liu ke depan, dan secara bertahap kedua sosok itu menghilang di ujung jalan dan menghilang. Di sisi lain, Villa Liu masih penuh dengan lampu. Di ruang belajar Liu Yan dan Mona Liu duduk berhadapan. Mata Liu Yan sedikit berbinar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, tampaknya tidak dapat mengatakan hal yang sama. Mona Liu sangat pintar dan bertanya sambil tersenyum, "Ayah, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya jika Anda tidak tidur selarut ini?" Tangan Liu Yan disilangkan, disanggah di atas meja dan mengangguk, "Tentu, cerah, saya memiliki sesuatu untuk meminta pendapat Anda." "Apakah itu Kevin Ye?" Mona Liu menjadi gugup sekaligus. Liu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu keluarga Liu." Mendengar dua kata itu, hati Mona Liu langsung jatuh. Seluruh tubuhnya rileks, Mona Liu memiliki senyum cerah seperti bunga di wajahnya. Sambil memegang tangan Liu Yan, Mona Liu berkata, "Ayah, siapakah aku, putrimu, tidakkah kau tahu? Jangan khawatir tentang hal itu. Jangan katakan bahwa sekarang tidak ada apa-apa. Bahkan jika aku dapat kembali ke ibu kota kekaisaran lagi di masa depan, aku tidak akan bertengkar dengan putra kesayanganmu. Mincuan adalah putramu, jadi mengapa bukan adik laki-lakiku? Dia adalah satu-satunya darah keluarga Liu. Dia adalah pemimpin keluarga Liu. Dia tidak akan menyerahkan jabatannya." Mendengar kata-kata Mona Liu, Liu Yan tiba-tiba tertawa. Sudah menjadi tradisi di timur selama ribuan tahun bahwa kekuatan manajemen keluarga diwariskan dari pria ke wanita. Jika itu Liu Yan di masa lalu, dia akan sangat senang mendengar sikap putrinya, tetapi sekarang ide Liu Yan telah berubah, dan perubahannya sangat menyeluruh. Sambil menggelengkan kepala, Liu Yan berkata, "Ming Mei, sebenarnya, kamu salah paham dengan maksudku. Kamu dan Mincuan adalah anak-anakku. Tidak masalah bagiku siapa yang akan duduk di kursi itu di masa depan. Namun, tiba-tiba aku menemukan bahwa ide Kevin Ye benar. Kamu lebih cocok untuk duduk di posisi itu daripada Mincuan." Setelah menangis lama, Liu Yan tersenyum lebar dan berkata, "Baiklah. Suni, ayah tidak akan memberitahumu tentang liku-liku ini. Sebenarnya, ayah sudah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Sekarang aku hanya ingin bertanya apakah kamu ingin duduk di posisi itu. Bagimu, ayah atau kalimat itu, masa depanmu, kamu buat keputusanmu sendiri." Diam, seluruh pelajaran adalah keheningan yang panjang. Sebenarnya, Mona Liu bukanlah gadis yang sangat ambisius. Bagi Mona Liu sekarang, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menjaga kekasihnya dan menjalani kehidupan di mana dia hanya iri pada bebek Mandarin tetapi tidak pada yang abadi. Mengenai keluarga seperti apa, masa depan seperti apa, itu tidak ada dalam rencana hidupnya di masa depan. Setelah ragu-ragu sejenak, Mona Liu benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Liu Yan. Liu Yan tampaknya melihat dilema putrinya. Liu Yan hanya tertawa dan berkata, "Cerdas, aku tahu ini adalah pilihan yang sangat sulit bagimu. Tapi kamu tidak perlu menjawabku dengan tergesa-gesa. Kamu dapat berdiskusi dengan Kevin Ye. Mungkin dia bisa memberimu beberapa saran yang tepat." "Begitu, ayah." Mona Liu mengangguk untuk bangun dan kemudian berkata kepada Liu Yan, "Ayah, aku akan kembali ke kamarku dan beristirahat. Kamu harus tidur lebih awal." "Baiklah, selamat malam, sayang." Liu Yan terkekeh, tetapi kerutan di sudut matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Ketika Liu masuk, dia siap untuk kembali. "Aku pikir ayah dan anakmu tidak perlu mengucapkan selamat malam, tetapi ucapkan selamat tinggal, karena kalian berdua tidak akan bisa melihat matahari besok." Liu Yan terkejut, melompat langsung ke sisi Mona Liu, dan kemudian melindungi putrinya. "Keluarga Liu, teknik tubuh naga terbang. Aku tidak menyangka bahwa kalian masih anggota keluarga Liu. Haha, kalau begitu ayah dan anakmu akan mati malam ini." Suara itu keluar lagi, meskipun itu hanya suara seorang gadis, tetapi ketika aku mendengarnya di telinga Liu Yan, itu sangat berbahaya. Liu Yan melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat melihat sosok apapun. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, "Siapa yang mulia?" "Aku, Liu Yan, tidak memiliki dendam terhadapmu di masa lalu dan tidak memiliki permusuhan denganmu baru-baru ini. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu menerobos masuk ke kediamanku tanpa izin?" "Hehe, tidak ada dendam di masa lalu dan tidak ada kebencian dalam beberapa hari terakhir, memang begitu. Tetapi sangat disayangkan,
Siapa yang menyuruhmu untuk menjalin hubungan dengan bajingan kecil Kevin Ye itu, dan gadis cantikmu tampaknya adalah pasangan kecil dengan Kevin Ye. Aku tidak dapat membunuhnya, jadi aku hanya dapat membiarkanmu mati terlebih dahulu. Liu Yan adalah anak yang memiliki otak yang kacau, tampaknya tidak mampu mengendalikan ritme pihak lain. Menghadapi perubahan yang tiba-tiba ini, Liu Yan merasa seperti sedang berbaring dan tertembak.